Gitu Mbak. Makanya Oke. pandangan Terus, beliau tidak ada tutupan apapun. Ya Mbak, Mas, selamat. apakah air Amartasari bisa menghilangkan debu bikso? Kalau iya, seharusnya digas keluarnya aliran Amartasari atau kayak gimana, Mas? Bisa Mbak, tapi untuk aliran mertasari yang keluar saat ini belum bisa untuk mengejar itu karena kekuatannya belum ada. Ya apa sengaja dinetralkan di lapis ketiga. Karena itu kan eh, bendung untuk Amertosari itu tiga lapis, yang sementara ini jebol kan yang lapisan paling atas. Sehingga itu yang mungkin nanti akan membuat bangunan yang bentuknya seperti ini tuh Mbak akan umbul-umbul gini sebelum tidur gitu loh Mbak. Hmm. Terus, Mas, kalau air Amartasari yang paling atas itu kalau kena ke manusia efeknya apa sih, Mas? Ini selain melegakan dahaga. Ya jelas airnya bersih ya Mbak. Sehingga kalau untuk mandi itu enak Mbak, seger. Jelas itu Oke. yang pertama. Di Jakarta yang penuh polusi itu tidak ada polusinya gitu. Yang pertama, yang kedua itu ya. Yang ketiga mungkin sedikit banyak untuk penyakit-penyakit yang minimal itu mungkin bisa diobati dengan itu gitu loh Mbak. Minimal ya. Mas, kalau penyakit Tapi loro, apa saja Mas, tinggal. kalau Mas kalau Hmm? penyakit loro pikir gimana tuh, Mas? Ya itu nggak Berat bisa Mbak kalau pakai apa? itu. Berat, Mas. Iya, nggak bisa Oke, Mbak. oke. Itu termasuk air Oke. yang dikatakan air kehidupan itu loh Mbak, air Hmm. sikahuripan yang dulu digunakan Sri Haji Jayabaya untuk ngeraupi mukanya Dewi Angin-Angin sehingga nggak bisa tua. Yang sekarang eh, mata airnya masih ada, tapi air yang keluar cuman bukan Amertasari di situ. Gitu Mbak. Oke, oke, oke. Udah, Mas. Dari aku pertanyaannya. Monggo, Mbak Oming. Oke, Mbak. Makasih. Kita lanjut aja nih, Mbak. Atau Mas ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Apa ya? Lupa aku tadi. Oke. Kalau Kenten gimana kalau kita lanjut aja, terus nanti kalau Mas ingat bisa kita ngobrol lagi, Mas. Di 90 ya, Mas. Oke. Udah lanjut aja Mbak kalau gitu. Oke, Eh, Live oke. Nanti slide ke berapa, Mas? 61 ya? 61. 61. Sehingga Gunawan Wibisono bisa bersikap yang sangat tepat saat berhadapan dengan Rahwana meskipun Sar mes, Rahwana maupun Sarpaguna. Karena dia tahu persis bagaimana menghadapi Drubeksa gitu. Walaupun Drubeksa itu kakaknya sendiri. Tapi karena keberadaan Sang Yang Haryo Suman membuat pikirannya jadi panjang. Lanjut, Mbak. Sehingga posisinya selalu aman namun bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi tidak tidak asal gudak-guduk gitu, tidak asal gebuk dan sebagainya. Tapi menggunakan bahasa yang pas dan tindakan yang tepat sehingga angkara murka yang dimiliki oleh Rahwana dan Sarpakenaka itu tidak tidak bisa untuk mempolosio banyak rakyatnya. Lanjut, Mbak. Dan saat terjadi perang dengan Kadipaten Poncowati, maka Gunawan Wibisono sangat membantu keraton Poncowati. Jadi bukan Ayodhya ya, tapi Pancawati. Sekali lagi ya, bukan keraton Ayodhya, tapi keraton Pancawati. Itu tempatnya Prabu Romo. Lanjut, Mbak. Keraton Poncowati adalah keratonnya Prabu Batara Rama. Jadi jangan disebut Ayodhya ya, karena itu namanya Pancawati. Lanjut, Mbak. Nama kadipatennya adalah Kadipaten Ayodhya. Nah, itu kan kadipatennya, kalau keratonnya namanya Pancawati. Gitu. Lanjut, Mbak. 66 dari saat Sang Prabu Batara Rama adalah seorang adipati, jadi bukan Mahaprabu. Jadi Pak Sang
Prabu Bathara Rama itu walaupun dia titisannya Bathara Wisnu, tapi dia cuma seorang adipati ya, bukan seorang Mahaprabu. Lanjut, Mbak. Karena Kadipaten Poncowati bukan ibu kota dan bukan pusat kerajaan. Putus-putus, Mbak. Kurang dekat mic deh kayaknya. Karena Kadipaten Poncowati bukan ibu kota dan bukan pusat kerajaan. Udah dijelasin tadi, dilanjut aja, Mbak. 68. Meskipun Prabu Rama adalah titisan Sanghyang Bathara Wisnu. Berarti walaupun titisannya Bathara, belum tentu seorang Mahaprabu. Lanjut, Mbak. Tapi Prabu Rama tidak dibantu oleh seluruh dewa-dewi dan hapsara-hapsari yang ada di kayangan Untara Segoro. Karena dia melakukan kesalahan. Kalau walaupun dia titisannya Bathara Wisnu, kalau dia tidak melakukan kesalahan dan dia benar, pasti dari kayangan Untara Segoro akan bantuin dia. Tapi nyatanya kan enggak. Yang bantu hanya pasukan kera, bukan dari Hapsara Hapsari dan Dewa Dewi yang ada di bawah kayangan Untara Segoro. Lanjut, Mbak. Karena Prabu Rama melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh titisan Bathara Wisnu. Udah tak jelasin tadi, lanjut aja, Mbak. Salah satunya adalah Wanaprastha, tapi masuk wilayah negara lain. Padahal sebagai titisan Bathara Wisnu seharusnya tahu batas-batas wilayah. Wanaprastha itu tinggal di hutan minimal 5 tahun dan harus sendirian. Kesalahan pertama, dia mengajak istrinya si Dewi Sinta dan si Laksmana. Kesalahan yang kedua, sebagai seorang seorang raja atau adipati, tidak sebagai titisan Bathara Wisnu lagi, tidak mungkin nggak ngerti namanya batas wilayah. Sehingga kalau dia melanggar batas wilayah dan melakukan wanaprastha di negara orang, itu jelas dia sudah bersalah. Lanjut, Pak. Itu pasti dilakukan dengan sengaja. Karena kalau dilakukan dengan tidak sengaja, itu tidak mungkin. Karena seorang nggak usah seorang prabu ya, seorang adipati, rakyat biasa saja itu nyebrang perbatasan pasti tahu kok kalau itu bukan wilayah negaranya, itu pasti ngerti. Apalagi seorang adipati nggak mungkin banget kalau nggak tahu. Ayo, Mbak. 73. Selain itu, saat Wanaprastha ngajak adik dan istrinya. Itu kan seharusnya tidak boleh karena tujuan wanaprastha kan bagaimana mendengar suara alam dan bahasa alam gitu. Kalau ada orang lain kan justru akan mengganggu. Itu artinya dia memang tidak mau melakukan wanaprastha. Lanjut, Mbak. Padahal Wanaprastha seharusnya dilakukan sendirian. Sendirian tuh betul-betul sendiri, tidak ada yang menemani sama sekali. Lanjut, Mbak. Karena hal itulah maka para dewa-dewi dan para hapsara-hapsari tidak ada yang mau ikut terlibat dalam perang dengan Ngalengkodara. Karena para Hapsara Hapsari ke atas itu tahu persis siapa yang salah gitu. Jadi bagaimanapun juga dia tidak akan mau membantu karena mereka ngerti yang salah siapa. Lanjut, Mbak. Maka jangan heran kalau hanya pasukan kera yang membantu, padahal titisan Bathara Wisnu. Sebagai titisan Bathara Wisnu kan harusnya membantu Hapsara Hapsari ke atas, tapi kenapa yang bantu pasukan kera? Berarti kan memang dia salah. Lanjut, Mbak. Gunawan Wibisono tapi membantu dengan cara memberi informasi kelemahan kakaknya si Rahwana. Karena paling tidak sama-sama titisan dari kayangan Untara Segoro gitu, walaupun Gunawan Wibisono ada pada posisi yang lebih muda. Lanjut, Mbak. Setelah perang selesai dan kakaknya habis dalam perang, maka Gunawan Wibisono memilih untuk moksa. Jadi beliau tahu kapan harusnya waktunya pulang ya, dan ketika ngerti waktunya pulang, maka beliau kemudian mengembalikan raga-raganya kecuali yang 4 Drubeksa tadi. Lanjut, Mbak. Mbak Drubiksa nggak dikembalikan ke Bathara jelek, Mas? Enggak Nggak ditinggal dikembalikan. begitu aja kan. Kalau yang putih nggak begitu, tapi yang ini tinggal gitu aja ya. Oke.
79, tapi karena keberadaan keempat bidiksa itu ada dalam dirinya, maka keempat bidiksa itu dia keluarkan dulu. Dikeluarkan dulu terus baru raganya dikembalikan tapi yang 4 enggak. Lanjut, Mbak. Lalu baru dia moksa dengan meninggalkan keempat bidiksa tersebut. Nah, kalau katanya Mbah Tunggul kayak gini nih berarti eh, tidak bertanggung jawab gitu. Harusnya kan ya kudu dimusnahkan juga. Lanjut, Mbak. 81, jadi Gunawan Wibisono sangat tahu bahwa Dwiksa IV itu bukan bagian dari dirinya. Jadi cerita itu sudah ada dari zaman dulu ya bahwa keberadaan Patru Bekso itu memang bukan saudara. Lanjut, Mbak. Selain itu, juga Drubiksa IV akan menutupi jalannya menuju Kayangan. Muter-muter, muter-muter Ya mas. tadi muter-muter. Saya ini masih, Mbak. Oh, masih muter-muter parah Mbak Oming. Tes Mbak Oming. Mbak Omin sih nggak muter-muter di tempatku. Aman, Di Mbak. tempatku nggak Di tempatku, muter-muter. di tempatku Mas Agung muter-muter. Ya, Di Mbak yang Tapi Oming dengar sekarang suara aku. ngeblur ya, Jadi dengar suara lihat Mbak aku Oming nggak? ngeblur. Dengar, sekarang sekarang dengar. Tadi sempat ini. Tadi sempat freeze. Iya, iya. berisik. Oke. 82. Tak ulangi Mas. Selain itu juga, Drubiksa IV akan menutupi jalannya menuju Kayangan. Artinya itu bukan saudara ya, jadi jangan dianggap saudara. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dimintain tolong. Karena kalau yang namanya Drubekso dimintain tolong pasti akan minta jatah. Setelah itu, kamu sudah tak tolong ya aku gantian minta. Gitu kalau Drubekso. Lanjut. Karena keempat Drubiksa itu diperintah oleh Kologatiko. Dan kalau Gatiko selalu begitu, merusak itu dari dalam diri. Maka itu ciri-cirinya begitu. Dan Drubekso 4 ada dalam diri. Jadi itu bukan saudara. Jangan pernah dianggap jadi saudara. Lanjut, Pak. Maka dengan Aji Kumbolo Geni, keempat Drubiksa terlepas karena tidak tahan dengan Aji Kumbolo Geni. Karena bahkan Bathara jeleknya aja itu ada loh trauma dengan Aji Kumbolo Geni dan yang sifatnya api gitu. Maka dia sampai dengan hari ini kalau nakut-nakutin orang salah satunya dengan itu, dengan api. Lanjut, Mbak. Dan saat moksa, mereka tidak bisa mendekat karena Gunawan Wibisono terlindungi oleh Aji Kumbolo Geni. Sehingga akhirnya mereka kabur, tapi harusnya Gunawan Wibisono nggak seperti itu dibiarkan lepas begitu aja, karena itu bisa mengganggu. Sehingga harusnya itu disampurnakan, tapi beliau milih pergi. Lanjut, Mbak. Maka dari cerita ini jelas ada yang hilang dalam tradisi kawitan. Jadi empat ini dudu sedulur ya, jadi jangan dianggap sedulur gitu ya. Paling penting itu. Lanjut, Mbak. Duh, apa ya? 84. 87. 87, 87. 87 salah aku. Yang hilang adalah bagaimana menyingkirkan Drubiksa 4 ini. Itu salah satu yang hilang ya di ajaran tradisi kawitan. Kawitan itu dongeng maksudnya, bukan kawitan yang sebenarnya. Lanjut, Mbak. Jadi Drubiksa 4 ini bukan untuk dimintain tolong. Bukan untuk diminta tolong dan juga bukan untuk untuk menjaga diri. Lanjut, Mbak. Dan juga bukan untuk dijadikan bahan perlindungan. Baru aja lanjut, Mbak. Juga bukan bagian dari diri yang menjaga diri. Itu asing ya Mas berarti Mas? Benar-benar asing, Mbak. Makanya jangan pernah itu dianggap sebagai saudara gitu. Tapi kalau ada yang anggap itu saudara ya karepmu, yang penting aku enggak gitu aja kan. Mas, Karena ini sorry Mas, sebelum disclaimer. Sebelum disclaimer. Nah Mas, ini tadi kan empat Drubiksa. Nah, kan ada juga statement-statement yang beredar di masyarakat secara luas itu kalau orang itu kadang-kadang itu punya kemiripan sama orang lain yang kalau misalnya di jumlah itu miripnya itu 7
kira-kira 7 orang lah. Nah, itu tuh termasuk di grup-grup ini atau gimana Mas? Statement itu atau itu cuma ngarang menurut Mas Agung? Kalau menurut aku sih enggak sih Mbak, kalau ada kemiripan tiap orang, tapi kalau yang Drubik 4 ini memang membawa sifat juga. Jadi itu yang membuat orang jadi bisa licik, jadi bisa curang, jadi bisa jahat dan sebagainya kan itu Mbak. Hmm. Berarti Cuman statement yang orang itu punya punya saudara kembar kira-kiranya 7, itu misalnya kayak mirip-mirip itu 7 orang itu tuh berarti enggak ya Mas? kalau Versi menurut yang aku itu nggak mungkin Mbak. Udah jelas nggak mungkin Mbak menurut aku. Tapi kalau dia merasa seperti itu ya nggak apa-apa. Minimal dia ngomong 7 yang 4 aja aja enggak, itu bukan saudara itu paling tidak, ya kan Mbak? benar-benar. Iya, papa teh. Oh, enggak. Oke, oke, oke. Yang Tiganya aja nggak 4 dihitung itu ya, langsung Mas ya? jadi tinggi gitu, itu bukan saudara gitu loh masalahnya. Oke, oke. Ya karena sudah 90 aku disclaimer dulu. Tapi sebelum aku disclaimer, yang penting menyandar setelah memahami arti ojo percaya gitu. Jadi benar-benar dihayati ya. Ojo percaya itu apa gitu. Ojo percaya itu bukan percaya aja gitu. Oke. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya. Karena ini cuma dongeng. Dongeng itu bukan untuk dipercaya. Ngeyel wae itu lebih baik daripada percaya. Oke, Mbak, monggo. Tuh, kelihatan nggak tuh Mbak? Kelihatan, kelihatan. Disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perburuan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa hadiran Mas Agung Bimo Stejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Stejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Stejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo Mbak. Oke. Baik. Untuk ini di 90 ini Mas ada yang mau disampaikan atau Omeng boleh nanya Mas? Omeng sih nanyanya dikit aja Mas karena band menyanernya juga nggak bosen. Aku masih lupa ya Mbak, tadi mau ngomong apa itu nggak inget deh. Ya mungkin kalau pas inget aja nanti. Oke. Saat ini belum inget Mbak. Oke, Mas. Tadi niku kan Mas mau ikutan join. Nggak kelihatan. Ayo. Karena sedikit kan jadi biar sekalian sedikit tambah sedikit nggak pernah jadi bukit. Enggak, ya. Ngelihat Mas di situ karena di sini nggak kelihatan kan. Oke. Mas tadi kan Mas udah cerita tentang bukan Mas cerita nggih. Artinya Mbak Vicky yang menanyakan tentang aliran Amartosari yang muncul yang akan muncul di zaman Kolo Bendu niki Mas. Itu kan bisa menghilangkan 4 Drubikso atau hanya mengurangi saja. Itu tadi kan Omeng juga kurang jelas. Tadi sempat kurang jelas Mas. Itu cuma mengurangi saja atau memang benar-benar bisa hilang Mas? Benar-benar bisa hilang Mbak. Makanya ketika zaman diserahkan kepada Traki, bahwa memang Amrilan Amartosari tutup dulu Mbak. Kalau itu dibuka nanti ini mereka nggak bisa berkutik. Karena walaupun itu tidak panas, tapi bagi mereka itu bikin tidak nyaman. Itu Mbak. Berarti kalau gitu waktu zaman Amartosari masih terbuka di Sasro Wulan itu, berarti saat itu kalau digunakan pun seharusnya bisa nggak Mas untuk menghilangkan Drubikso 4 nih Mas? Memang makanya zaman dulu nggak ketempatan itu Mbak. Maka rata-rata orang awet muda di zaman itu. Terus Mas, apa ada hubungannya Mas antara Gunung Indrakila niku dan jalur Amartosari? Karena kan minggu lalu niku juga Mas ngendiko kalau Gunung Indrakila niku kan jadi kayak timer gitu Mas.
Jadi apa kemunculannya aliran Amertosari ini kan harus nunggu kembang api dari Gunung Indrakila ini juga atau pripun Mas? Harus nunggu itu Mbak, harus sesuai urutan peristiwanya. Tapi kan Indra Kilanya belum menunjukkan gejala Mbak, karena belum diawu-awu kan gitu. Gue sing awu-awu itu lali tuh gimana, tapi belum Mbak masalah sampai dengan hari ini gitu. Nah, selain itu kan tadi juga Mas ngendiko ya kalau aliran Amertosari ini kan paling gampang diamati kalau apa namanya efek membesarnya niku dengan bangunan yang tadi niku Mas yang gini niku Mas garuannya Mas niku gini gitu. Terus Ini Mbak, selain nggih selain itu Mas, selain itu apalagi Mas kira-kira yang bisa diamati Mas efeknya niku Mas dari permukaan Mas. karena itu tekanan intrusi ke atas Mbak ya. Nggih. Sedangkan dari atas juga ada tekanan ke arah bawah karena adanya bangunan kayak gini yang makin gede dan artinya juga makin berat gitu, pembebanan seperti itu gitu. Jadi pertama akan kelihatan bahwa bangunannya itu mungkin kayak orang tua gitu, jadi rada bungkuk gitu. Pertama begitu. Terus yang kedua mungkin yang bisa dipakai patokan yang paling kelihatan mungkin ini ya, ada satu monumen yang tinggi banget itu, yang di atasnya ada emas itu isinya lurus apa ora gitu. Tuh, terus kemungkinan untuk terjadinya kerusakan jalan itu mungkin akan lebih cepat terjadi Mbak. Jadi misalkan tadinya mungkin kalau di aspal mungkin sekian tahun baru jalannya rusak gitu kan. Rusaknya mungkin juga bukan rusak yang patah-patah banget sih, enggak, tuh kelihatan ada retakan gitu loh Mbak, kan ada tekanan dari bawah dan jalan jadi kayak bergelombang gitu. Gelombangnya makin lama makin gede, padahal yang lewat cuma kendaraan kecil gitu. Terus efek dari itu semua kan juga bisa terlihat dari Mbak, kalau ya yang tak ceritakan waktu itu. Jadi di posisi Sastrowulan yang di atasnya Amertosari itu orang lebih cepat ngantuknya daripada di luar itu gitu. Lebih tinggi tingkat ngantuknya itu. Sampai bangunannya juga ikut ngantuk gitu masalahnya Mbak. Dan mungkin karena ini ya masalahnya ada karena kemacetan lalu lintas itu mungkin bisa menolong karena kalau tidak ada kemacetan lalu lintas orang mungkin dengan kecepatan tinggi akan terlena gitu. Ngerti gabrus gitu kan, ngerti gitu karena kalau orang zaman sekarang ngomongnya itu mikro mikro ngantuk gitu, apa namanya itu ya, mikro turu mikro gitu. Itu terus ini Mbak, mungkin kalau misalkan mungkin kalau di lantai bawah mungkin kurang kurang begitu kerasa kali ya, tapi di lantai paling atas itu mungkin agak kerasa karena eh, kalau awalnya dulu ketika bangunan itu dibangun mungkin kalau ada kendaraan lewat tuh mungkin nggak pati geter. Kalau sekarang tuh lebih lebih kelihatan lebih kelihatan goyangnya daripada dulu gitu loh. Karena makin lama pasti akan makin kerasa itu. Orang akan berpikir oh karena kendaraan yang lewat makin banyak mungkin gitu kan. Bahkan mungkin nanti lama-lama malam hari ketika jalan raya sepi sepeda motor lewat aja kan kerasa itu di lantai atas. Itu dari atas, kalau dari bawah kan berarti itu akan nambah terus ya, akan nambah yang air mengalir sampai jauh gitu kan, akan nambah terus gitu. Tapi untuk yang basement 6 pasti sudah mulai itu, sudah mulai makin kenceng kalau sekarang. Tinggal akan ke basement 5-nya kapan dan sebagainya itu tergantung dari kondisi indra kila ya. Tapi
Gila itu juga ada batasnya Mbak. Kalau yang ngawu-ngawu pegang ngawu-ngawu ya tetap akan akan ngundang orang lain yang ngawu sana itu tetap ora iso dicegah juga nggak bisa karena kalau yang bertugas orang ngawu ya pasti orang lain akan ditugaskan ke sana karena itu harus berjalan dan ada batas waktunya juga itu tidak bisa di stop. Oke. Nah itu sudah suatu pernyataannya keluar Sabdo Palon bahwa Hardi Merapi jeblok Nila Hardi Indra Kila bukan Merapi di Jawa Tengah karena Merapi di Jawa Tengah dulu namanya bukan Merapi Mbak. Terus Lampi namanya Mas. Nggak tahu Mbak. Itu ada kalau Indra Gila kan ada daerah aja yang pakai pakai nama Apui gitu, Api gitu. Oh, oke, Mas. Gitu Mbak. Oke. Oh, Ome cuma ngebayangin gini Mas, untuk aliran Amertosari yang sebesar niku nggih dan sederas itu alirannya, paling tidak masa suaranya nggak ada bocor-bocor gitu Mas? Suara deburan ombak atau riak atau apa gitu. Kan deras. di ketuannya 3 lapis Mbak. Yang lapis pertama kan untuk air yang sudah tidak ada kekuatannya. Yang kedua juga yang nggak ada kekuatannya. Yang 1, 2 ini kan tujuannya nanti ketika ada bangunan ngantuk dipindah ke nggone gitu loh Mbak. Karena ngantuk turu kan wah nutupi dalan dipindah gitu. Itu tugasnya yang lapis pertama sama lapis kedua dan supaya itu supaya tidak masuk di Amertasari yang aslinya gitu Mbak. Oke. Berarti kalau Kenten saat kemunculan air Amertosari ini apa nanti hanya ada di Sastrowulan untuk kemunculan awalnya ya Mas, atau ada daerah lain juga yang sepanjang aliran Amertosari juga sudah mulai bermunculan gitu Mas? Nantinya sepanjang aliran Amertasari Mbak, tapi kan akan dimulainya dari Sastrowulan Mbak. Nah karena yang paling bobotnya paling gede itu yang nekan ke bawah itu kan kayak ginian itu ada di Sastrowulan Mbak. Hmm. Di tempat lain nggak begitu Mbak, nggak begitu bebat, atau nggak begitu ini. Jadi ketika Amertasari yang di utara ini jebol duluan, baru nanti merembet ke selatan gitu kan Mbak, merembet ke utara selatan. Tapi dari daerah yang dengan beban terbesar dulu. Apa karena dia dekat muara ya Mas? Apa? Apa karena dekat muara? Mungkin Oh bukan, bukan kan? bukan masalah dekat muara, tapi karena ada beban di atasnya yang yang berat sehingga nekan ke bawah untuk jebolnya lebih gampang gitu loh Mbak. Jadi Kayak tinggal Indra Kila watuk sidik kan goyangannya sampai situ itu sudah lebih mudah untuk ini Mbak. Meskipun Terus Mas, beberapa adipati terutama dari Malawapati itu sudah nggak sabar makanya ini dari selatan terus. Tapi tetap aja jangkanya nggak ngono gitu kan Mbak masalahnya. nggih, di Jongkok gitu. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Terus Kenten Mas, tadi juga Mas kan ada membahas tentang air kahuripan kan gitu Mas nggih. Dan ada beberapa nama air kahuripan gitu. Jadi air kahuripan itu sebenarnya niki Mas. Kalau tadi kan Mas ngendiko yang ada di Kenten di Wonocatur. Kalau yang niki Mas, jadi sebenarnya niki asalnya juga dari Amertosari atau memang dia berbeda lagi kita nih Mas? Harusnya Amertosari Mbak, cuman masalahnya kan ketika Amertosari yang ada kekuatannya harus disembunyikan, maka itu saat ini walaupun ada mata airnya, tapi mata airnya sudah bukan mata air Amertosari, gitu Mbak. Terus kalau air kahuripan yang lain, niku sama atau beda Mas? Kan dulu Amertosari itu sampai diarahkan ke daerah Bandung, Mbak. Kemarin ada bendungan besar di sana yang dinamakan daerah air biru gitu. Itu kan tadinya Amertosari supaya rakyat bisa mengambil di sana, toh Mbak. Karena di sana kan tidak ada gelombangnya, jadi kan tidak berbahaya gitu.
Cuman kekuatannya tidak sebesar yang di Amartasari yang ada di Sungai Brantas. Terutama yang dekat dengan Grojogan Sewu. Oke, Mas. Terus Mas, kaitannya dengan yang tadi kan Mas ngendiko kalau yang di Retau niku kalau Reta niku juga artinya Amartasari. Nah niku pripun Mas? Bukan Amartasari, Mbak. Reto itu Perwitosari. Oh iya, iya ya. Bukan. Beda, Mbak. Ya keliru Mas. Oh Prawitasari, nggih nggih Mas, nggih nggih. Nggih Mas. Nggih. Oke, Ya, Mbak Jo, ada yang mau ditanyain? iya. Oke. Saya sedikit aja Mas, karena Oming udah cerewet banyak. Ah, Ini Mas, tadi kan Mas itu kalau apa keberadaan Atlantis itu kan sebagai kayangan yang ngejawanta kan tidak dalam artian ngembari atau jajarin kayangan gitu kan, jajari kayangan gitu kan. Nah kalau yang dua kerajaan yang lain Mas seperti Lemurian dan Mojopahit gimana? Jawa Dewa dikatakan sebagai kayangan Ngejawantah juga, Mbak. Cuman yang membuat beda. Kalau Atlantis itu kan dibikin atas perintah dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Kalau yang Majapahit kan yang dibikin oleh Sang Hyang Bathara Indra. Kalau Lemurian yang dibikin oleh Sang Hyang Bathara Surya yang waktu itu pertama kali bikin kerajaan. Jadi cuman beda ininya aja, Mbak. Itu kaki kayangan kan sebenarnya, tapi dapat dikatakan kayangan Ngejawantah karena tadinya kan untuk nolong orang yang nggak yang ngeraisa moksa, jadi dari lewat situ gitunya. Tapi kan karena ini peradaban sudah berubah, maka jalur ke sana ditutup, Mbak. Itu Jadi, hanya tinggal cerita akhirnya. jadi mungkin istilah mudahnya yang seperti Mas Ngendiko tadi ya, sifatnya kayak front office gitu ya Mas ya, kantor depan penerima tamu untuk dulu nyambungin. Kalau sekarang kan memang benar-benar belum diaktifkan lagi kan gitu ya Mas. Ya, kalau dulu kan minimal bisa masuk sampai front office sehingga yang di front office bisa memberitahukan oh kalau menghadap ini lewat sini gitu kan. Oke. Sekarang kan dari pagar terdepan sudah ditutup, Mbak. Belum masuk tempat parkir sudah ditutup. Caranya seperti itu kan sekarang. Ya. Ya. Terus yang kedua Mas, ini mungkin Mas pernah mendongengkan ya sebelumnya, jauh sebelum ini Sambun pernah membahas tentang Paku Buwono yang tadi Mas Ngendiko itu kan. Paku Buwono enggak ada Paku Buwono satu, tapi Paku Buwono yang memang hanya ada satu kan gitu nggak Mas? Nanti konteks ngejarin atau apa yang malam ini Mas dongengkan gitu. Maksudnya kenapa hanya ada satu aja Mas? Apakah karena memang pemberian penyematan sebuah nama itu nggak bisa sembarang? Jadi maksudnya ya memang sesuai antara nama dan kemampuan gitu loh, nggak bisa seenaknya aja mengemaskan nama itu atau bagaimana? Ya, yang punya planet itu ya, Mbak. Itu kan masalahnya. Oh, Ya, yang ya, punya planet ya layak disebut Paku Buwono lah. Sekarang punya planet apa enggak gitu aja. Kalau punya planet ya, berarti pasti bisa menggunakan pusaka yang lain. Nah, sekarang bisa nggak gunakan pusaka gitu. ya. Bisa Berarti menggunakan itu planet juga enggak. Terus tahu planet di mana letaknya enggak gitu kan, Mbak. berarti nama beliau, nama Paku Buwono itu nggak bisa lepas dari itu ya Mas ya. Punya pleret atau tahu bagaimana cara menggunakannya dan ya, itu tadi yang seperti Mas Mendiko itu nih Mas ya. Ya seharusnya begitu, Mbak. Harusnya Oke, begitu. Jadi kalau nggak punya, ya aku nggak tahu ya, Mbak ya. Karena saya ngertiku ya cuman itu gitu. oke, iya. Saya sebetulnya pengen nanya tentang Kanoman sama Kasepuhan tadi Mas, karena Mas sebutkan, cuman kayaknya nanti aja. Saya cukup dulu daripada bikin konten. Oke. Atur nuwun Mas, nggih. Selamat Ya, malam. sebentar, Mbak. Ya, Oke, sampun Mas. Untuk pertanyaan Oming dan Mbak Jo sampun selesai. Matur nuwun untuk penjelasannya. Kita lanjut lagi ke slide atau Mas ada lagi yang disampaikan Mas? lanjut aja, Mbak. Oke, Oke Mas. Monggo, Mas, Mbak Vicky, Oke. kita lanjut ke Oke. slide.
91, tapi justru sesuatu yang harus disingkirkan dan tidak boleh ikut kekayangan. Jadi mereka berempat itu harus disingkirkan dan nggak boleh ikut sampai kekayangan ya. Dan mereka juga nggak akan pernah bisa nunjukin kayangan. Lanjut, Mbak. Namun, Gunawan Wibisono sebenarnya juga salah membiarkan keempat Drubiksa berkeliaran begitu saja. Ya itu namanya tidak tanggung jawab ya. Dan seharusnya kan itu itu juga bisa membahayakan orang lain sih masalahnya. Lanjut, Mbak. Karena seharusnya memang dijadikan dok pengamun-amun. Karena kalau dijadikan dok pengamun-amun, nah itu kalau nanti diajak pulang ke kayangan dan diserahkan ke Sang Yang Wening, nanti dia akan bisa turun lagi menjadi wujud yang lebih baik. Seharusnya begitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Karena dibiarkan berkeliaran akan membahayakan Arcapada. Ya, menambah jumlah dari Drubekso yang ada. Lanjut, Mbak. Dan bisa mencari mangsa ke sana kemari. Ya karena namanya Drubekso juga nggak punya, ya kayak nggak punya kenyang gitu, jadi bisa bahaya. Lanjut, Mbak. Seharusnya dijadikan dok pengamun-amun dan diserahkan ke Sang Hyang Wening. Tadi udah, nanti lanjut aja, Mbak. Karena Sang Hyang Wening pasti lebih tahu akan diapakan keempatnya. Dan tahu persis akan dijadikan apa, atau akan diturunkan sebagai apa. Lanjut, Mbak. Namun hal itu tidak dia lakukan karena kelupaan atau memang sengaja. Kalau menurut aku sih sengaja, kalau lupa sih nggak mungkin, kayaknya pasti sengaja. Lanjut, Mbak. Namun untungnya di zaman Kolopurwo keempat, namun untungnya di zaman Kolopurwo keempat Drubiksa itu ketemu dengan Raden Arjuna. Sehingga disampurnakan oleh Arjuna. Lanjut, Mbak. Sehingga Arjuna lah yang menyempurnakan keempat Drubiksa tadi. Dikepung dulu oleh Kumbolo Geni sehingga nggak bisa kabur, baru dipukul pakai aji Kumbolo Geni. Lanjut, Mbak. Dan atas tindakan Arjuna tadi, Begawan Wisrowo sangat berterima kasih. Karena akibat dari yang dilakukan oleh Gunawan Wibisono itu bisa membahayakan Gunawan Wibisono sendiri, karena Sang Hyang Wening bisa marah kalau sampai korban yang ditimbulkan terlalu banyak gara-gara 4 Drubeksa dilepas. Lanjut, Mbak. Sehingga Arjuna lah yang menyempurnakan keempat Drubiksa tadi. Sampai mana sih, Mbak? Itu udah 100 Mas. oh, tadi sudah sampai di 100. Kok mundur lagi, Mbak? 100 Mas. Oh ya udah ya. Kalau itu udah di tadi, lanjut aja, Mbak. 101 dan atas tindakan Arjuna tadi Begawan Wisrowo sangat berterima kasih. Berasa kan, Mbak, ngulang? Enggak Lanjut, Mbak. berasa ngulang Mas. Ini udah tadi yang Begawan Wisrowo terima kasih tadi udah loh, tak jawabnya tadi. Lanjut, Mbak. Kemudian juga Gunawan Wibisono lalu mendatangi Arjuna dan berterima kasih. Karena bisa terbebas dari kemarahan Sang Yang Wening gara-gara melepaskan 4 Drubeksa tadi. Lanjut, Mbak. Sekali lagi ini semua cuma dongeng. Jadi kalau ada cerita yang mirip mohon agar cerita RRC yang ini jangan dipercaya. Menyata harus memahami yang namanya disclaimer-nya ARC ya. Ojo percaya gitu. Lanjut, Mbak. Karena dongeng itu bukan kenyataan dan bukan untuk dipelajari. Itu juga jelas bahwa memang dongeng itu hanya untuk didengar, jadi bukan untuk dipelajari. Lanjut, Mbak. Sampun wonten contonipun menawi Drubiksa sekawan menika boten sederek kang nunggak gesang wit lair ananging memang utusanipun para Drubiksa supados nyangkaaken umuripun sedaya trasdayang katon. Ananging sedaya bakal cetha kawiyak dening Samirana kang arahipun merpeki kamulyanipun Tribun. Ya pada dasarnya ini masih nyambung dengan cerita 4 Drubeksa yang dimulai dari episode berapa waktu itu aku lupa. Yang jelas itu bukan saudara ya. Jadi ojo percaya, aja ayo
percaya, aja percaya gitu kok, ayo percaya lu. Ya. Oke Mbak Omeng, gitu Mbak dari saya Mbak. Oke, Mas. Oke, Mas. Berarti masih lupa Mas nggih, nggak ada yang mau disampaikan lagi nggih Mas nggih? Aku lupa ya Mbak. Oke, Tapi sebenarnya ada hubungan sama ini tadi, tapi aku lupa ya. Mungkin kalau pas ingat mungkin minggu depan kali. nggih Mas. Atau minggu depan lupa lagi, nggak tahu. Nggih Mas. Oke, kalau Kenton berarti udah berakhir ya IG live kita malam ini. Obing tutup nih Mas, Ya. IG live-nya Mbak. Kita tutup IG live kita malam ini. Kang Arso purnaning IG live kita dinten menika matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspita rum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangiksi sesembipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharjo kerto tentreming jagat raya. Ingat yang menyaner ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat ya Prabu Malam. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam menyan dan salam ojo percoyo. Udah percaya. Dadah.